Oke, kita akan memulai dengan memilih bahagia menjalani hidup. Dan kita sudah bahas ulang-ulang bahwa yang namanya bahagia itu adalah pilihan. Bagaimana kita memilih dan bagaimana tidak memilih itu adalah kekuatan di tangan kita gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bahagia itu menunggu atau nanti, ternyata bukan masalah nanti atau menunggunya, tetapi bagaimana kita memutuskan sesuatu gitu. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa di pagi hari saat memulai harinya, mereka punya hak untuk memilih untuk menjalani hari-harinya dengan rasa bahagia. Perhatikanlah rasa yang engkau fokuskan saat engkau bangun di pagi hari. Apa yang engkau pilih? Apa itu bahagia, terpaksa, tertekan, depresi, atau bersyukur? Engkau berhak memilih perasaan yang engkau fokuskan saat ini juga. Bila bahagia yang engkau pilih, maka pengalamanmu saat itu akan melahirkan kebahagiaan. Sebaliknya, bila kesedihan yang engkau pilih, maka konsekuensinya adalah pengalaman hidup yang terkait dengan kesedihan. Sekali lagi, engkau punya hak untuk memilih yang sesuai dengan kehendakmu. Bila tarikan untuk memilih penderitaan lebih kuat, itu tandanya di dalam dirimu dominan rekaman pengalaman penderitaan. Tapi, meskipun rekaman pengalaman penderitaan itu ada, engkau tetap bisa memilih perasaan bahagia. Biarkanlah perasaan bahagia yang dominan bekerja di dalam dirimu. Bagaimana supaya kita menyadari kekuatan memilih ini, hak anugerah memilih ini? Kenalilah dirimu. Engkau yang sebenarnya bukanlah pikiran dan perasaanmu. Engkau yang sebenarnya adalah sang pemilih itu. Atau nanti kita sebut sebagai the observer, atau yang menyaksikan, atau yang bersaksi. Untuk berkomunikasi dengan orang lain, engkau membutuhkan topeng yang sesuai dengan dirimu. Itulah yang disebut dengan personalitas. Itulah pikiran dan perasaan yang dominan engkau pilih. Orang lain mengenalmu lewat personalitas ini, mereka berkomunikasi denganmu lewat kepribadian ini. Sadarilah kepribadianmu, dan sadari pula jati dirimu. Karena bahagia adalah pilihan. Terima kasih. Itu Kang, openingnya Kang. Mantap banget, Kak. Saya ngerasakan berada di villa gitu. Iya, jadi enak gitu saya dengerinnya gitu. Karena ya kita tuh harus memancarkan bahagia dulu ya. Jadi si bahagia ini harus dominan menguasai diri kita gitu. Kalau pengen bahagia gitu ya. Jadi gini Kang, pelajaran yang bisa kita ambil dari bait tadi gini Kang. Kalau kita bicara ya, saat kita bangun tidur itu menentukan hari itu Kang. Oh, aduh, untung tadi saya langsung tersenyum, sumpah. Iya. Saya tadi pas bangun tidur, ya, kan ada pekerjaan ya, udah tek pas bangun tidur saya langsung tersenyum tadi itu. Jadi ngerasakan, aduh terima kasih ya Allah, saya hidup lagi. Sumpah, bener, tadi saya langsung merasakan itu dan yang bahas ini. Oh my God. Ya, ini frekuensi bagus banget ini ya. Nah itu ya, udah nggak bisa diganggu gugat, diatur-atur, betul nggak Kang? Betul, nggak bisa. Ya saya tuh sebenarnya tadi random aja sih. Betul, kok bisa kayak gini ya? Nah, ya itu kembali. Nah, jadi apa sih pembelajarannya teman-teman? Jadi kalau kita bicara ya bahwa hal yang lumayan penting dalam keseharian itu adalah ketika kita bangun tidur sih sebenarnya. Boleh kita tanya dulu nih yang di sini tadi bangun tidur langsung ngapain? Nah, coba teman-teman tadi bangun tidur, teman-teman langsung ngapain? Rasanya gimana? Apa yang pertama kali dilakukan ketika bangun tidur? Coba. Ngapain? Coba ya, Anda langsung apa tadi ya? Langsung apa gitu? Coba. Apakah langsung ngambil gorengan yang kayak Kang Anjir bilang kemarin? Kayaknya langsung pada ngambil HP ini kebanyakan. Ya. Iya sih. Ya makanya sebisa mungkin ada holding time sebentar gitu ya. Pas bangun tuh diam dulu, santai, relax. SSP lah Kang, santai senyum pasrah gitu ya. Dan iya, bener ya. si SSP ini itu akan benar-benar recharging ke seharian gitu kira-kira. Oke. Wah mantap. Langsung ingat nyuci baju, bagus ya. Ini mayoritas langsung ingat hal-hal selain bersyukur sih ya kelihatannya nih ya.
Oh ini bagus, bangun tidur langsung ronde 3 katanya Kang ya. Anda ronde 3, ronde 1 aja kalah Anda ya. Ronde 3. Sok-sokan ya. Silakan, A. Iya oke. Sip, mantap Kang. Nah jadi, nah ini ada yang menarik gini Kang. Jadi kan kalau kita bicara diri ya, supaya kita mulai bisa menelaah lah ya. Kalau kita menyadari kesejatian gitu Kang, bahwa anjrit tahun 2024 pasti beda dengan anjrit tahun 2015, betul nggak Kang? Ah, jauh banget, A. Bener, beda banget, A. Betul ya Kang ya? Betul, A. Pertanyaan, persamaan antara anjrit 2015 dan 2024 yang sama, yang selalu sama apa Kang? Coba Kang. Persamaannya. Kan gini, kita kalau ngumpulin foto dari TK sampai sekarang, Iya. wajahnya beda-beda, betul nggak Kang? Beda-beda, A. Beda, oke. Betul. Terus pemikiran kita 10 tahun sama sekarang beda nggak? Beda, A. Beda, gitu ya. Beda. Nah, dari pertama kita ada di sini sampai sekarang yang nggak pernah beda tuh apa sih? Yang selalu sama, yang selalu benar-benar dia dia hadir gitu. Kan cuma satu Kang sebetulnya. Yang menyaksikan kan Kang? Oh, iya, ya, yang menyaksikannya tetap sama ya. Sama, yang menyaksikan kita waktu TK, yang menyaksikan kita waktu SD, yang menyaksikan kita waktu sekarang, itu adalah sang bersaksi yang tidak pernah berubah Kang. Itulah dalam perspektif kalau kita sebut, itulah fitrah kita gitu sebetulnya. Oke. Jadi yang berubah-berubah tuh personalitas namanya gitu Kang. Oke. Nah orang mengenal kita lewat personalitas gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau orang ngelihatnya cuma personalitas, kita lupa bahwa esensi kita tuh bukan personalitas itu. Kenapa? Karena personalitas kita tahun ini misalkan kalau ngomongin tahun depan bisa berubah Kang. Betul. Bisa berubah. Betul. Nah maka personalitas itu bukan diri kita, pikiran bukan diri kita, perasaan bukan diri kita. Itu semua cuman tamu yang datang dan pergi gitu kira-kira. Bahkan fisik pun ya. Kan Karena fisik fisik berubah. berubah Kang. Berubah. Berubah. Saya dulu ya sama Lee Min Ho tuh 1-2 teman-teman ya. Iya, kan biologis kita kan berubah Kang. Tubuh biologis kita berubah. Betul. Jadi sekarang maaf ya, kalau sekarang orang-orang udah mulai agak tua, terus jadi agak kayak alim gitu Kang, kayak soleh gitu, Oke. gitu ya. Itu bukan alim atau soleh, itu testosteronnya udah turun aja, jadi kelihatan soleh emang udah nggak bisa dugem lagi aja gitu Kang. Betul banget ini ya. Betul banget. Ya. Jadi nggak bisa gini, aduh dia kayaknya udah tobat ya. Bukan, emang udah testosteronnya rendah aja gitu. Oh, udah nggak ada oke. keinginan untuk apa-apa, nggak gitu gitu Kang. Gitu. Karena betul. secara alamiahnya kan tenaganya berkurang gitu kira-kira Kang. Oke. Gitu. Jadi ya balik lagi dengan konteks tadi gitu ya. Sebenarnya ini agak dalam pembahasan ini, tapi mudah-mudahan kita mulai menyadari bahwa ketika ada rasa sedih, sadari bahwa aku menyadari sedih. Yang sedih bukan aku gitu Kang. Ketika ada rasa marah, aku menyadari marah. Akunya nggak marah. Tapi si perasaan marah lagi mampir gitu kira-kira. Nah, kalau kita udah mulai bisa menyaksikan itu semua, kita hanya akan menyaksikan marah lewat, sedih lewat. Bahasanya nggak perlu login Kang gitu. Betul. Nah, kalau marah ada login, jadi marah-marah. Kesel ada login, jadi kesel-kesel gitu dalam tanda petik gitu. Wah, ini mantap ya Ayah kalau udah bisa menyaksikannya. Marah tuh hanya lewat. Betul. Iya. Kalau sekarang kan orang-orang sekarang yang lewat tuh hanya gajian Yang hanya Mampir bisa- bentar, Iya. besoknya hilang ya Kang ya. hanya bisa menyaksikan itu saja sekarang tuh Anda tuh ya, saya tahu Anda ya. Bener banget Kang. Gajian tuh isi kamu gitu ya. Mampirnya Coba dalam ubah ya, hitungan Ayah, detik. coba ubah. Yang lewat tuh apa? Marah kita gitu kan. Jangan hanya terus gajian. Aduh, ini ya. Siapa? Gitu Kang. Nah, jadi nanti kita bisa elaborasi lebih dalam, tapi makanya kan kenapa ya kalau dalam perspektif ya Kang, di tradisi Islam misalnya, nomor satu kan aku bersaksi Kang. Betul. Aku Betul nggak? bersaksi. Betul ya. Aku yang menyaksikan Betul. marah. Aku yang menyaksikan benci. Aku yang menyaksikan cemburu. Aku Oke. yang menyaksikan semuanya gitu kan. Betul. Gitu intinya. Nah, jadi ketika kita bicara dalam konteks aku bersaksi, nah si bersaksi ini sadar bahwa nah yang menyaksikan itu namanya kesadaran Kang gitu.
Aku bersaksi atas ya kelakuanku sendiri gitu ya. Iya, kan terus hanya Termasuk menyaksikan ya. gitu. Oke, Gitu. oke. Gitu Kang. Dan jadi nanti kita akan lebih ngerti lagi teman-teman, itulah kenapa ketika kita dirundung lah ya, ketakutan, kekhawatiran, sadarilah bahwa ketakutan, kekhawatiran itu bukan diri kita gitu. Itu adalah topeng-topeng yang terus kita makanya kita tuh banyak akunya, Kang. Di dalam aku tuh banyak aku. Ada aku yang marah, ada aku yang benci, ada aku yang happy, ada aku yang julid gitu misalnya. Oke. Kan kayaknya nggak ada orang yang 24 jam julid terus, kan kayaknya nggak ada ya, Kang? Nggak ada. Nah, jadi julidnya cuma masuk ke room kita, udah abis gitu enggak misalnya. Nah, gitu doang sih paling ya. Dan Tapi nanti yang 24 jam gak punya uang itu banyak bener kan? 24 jam julid memang nggak ada, tapi 24 jam kere nggak apa-apa. Tapi sekarang ada istilah namanya kere hore, Kang. Meskipun kere tetap hore gitu kan. Aduh. Oke. Itu Kang openingnya, Kang. Mangga, Wah, silakan. itu mantap banget itu openingnya. Aduh, nanti ya diperdalam lagi aja. Jadi setiap hari itu memang jadi ada masukan juga buat saya gitu ya. Anjir, ini mantap banget gitu ya soal menyaksikan ini, apalagi kalau lebih dalam lagi ya. Itu lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi yang dieksplornya ini. Betul. Mantap banget gitu. Ini kita lanjut angkat-angkat biasa Biasa, yuk. keluh kesah masyarakat KKM ya, bener ya. Kita masuk ke ruang keluh kesah masyarakat. Nih, silakan teman-teman masuk ke Multigaze ya di sini. Barangkali Anda mau sharing, Anda mau apa? Ini masuk ke tamu nih ya, klik tamunya. Anda mau sharing, mau menanyakan sesuatu. Mungkin Anda masih bingung dengan, aduh kenapa ya saya tuh begini atau begitu. Silakan kita sharing di sini ya. Semoga ada solusinya. Kalaupun tidak ada solusinya ya nggak apa-apa lah. Kalian nggak bayar juga ya. Ya. Dan nanti di akhir saya mau ada pengumuman lumayan penting, Kang. Wah, mantap tuh ya teman-teman. Nanti di ending ya. Ingetin Betul, ya. di ending itu ada pengumuman penting ya bagi kita semuanya. Jadi tolong jangan kemana-mana ya. Diam di sini ya teman-teman ya. Oke. Silakan. Silakan. Wah, ini baru nih. Baru lihat nickname-nya. Baru lihat nih, Suraya. Pagi. Pagi. Hai pagi. Good morning. Hi. Hi Suraya, where you from ya? Again, I am in Canada again. Oh, ini dari Kanada lagi. Anda terus-terusan ya. Ini bagus sekali berarti frekuensinya ini Ibu Suraya ini dari Anjrit Kelas ya? Yes. Ya, Ibu Suraya coba dibuka kameranya Bu, biar banyak yang follow. Kameranya dibuka. Belum tahu caranya, Kang Anjrit. Waduh, nih Ibu ya, saya klik kamera. Tuh, silakan. Ibu klik lalu save. Klik kamera terus. Punya ibunya diklik, punya ibu diklik, terus nanti ada kamera Bu. Oke. Kamera yang dicontreng kayak gitu. Punya ibunya diklik nih, kan ini ada bertiga nih, ada saya, ada Abu, nah ada ibu kan. Punya ibunya diklik, terus nanti ada gambar kamera. Halo Pak. Turn on. Turn on itu, Kang. Iya. Pak, punten, abdi parkir gitu. Gaptek Kang Anjrit Aduh, ibu ya udah Bu. Silakan Bu, gimana Bu Soraya? Kayaknya si TikTok harus Tapi bikin ajari buka saya kamera lagi lebih dong, Kang. gampang Gimana kali ya, sih? Kang ya. Betul, betul. Gimana Bu Soraya? Gimana caranya buka Sebentar, kameranya? Ibu sebentar dulu. Silakan, diam, tangannya diam ya. Nih saya klik. Nah, coba itu ada undangan. Coba diklik. Ada undangan di sebelah atas kamera. Klik terus di save. Bu jangan malu-maluin saya Bu ya. Kenapa, Kang?
Udah ya, silakan aja Bu, nggak apa-apa, gini aja Bu. Silakan. Oke. Iya Kang Abu, Kang Anjri, terima kasih Iya. dipanggil lagi. Apa kabar, Saya Bu? punya pertanyaan. Kabar baik. Udah lama di Kanada, Bu? Ya hampir 10 tahun deh. Wah, Ini yang dahsyat, waktu asik. itu Ibu Soraya itu kalau misalkan memikirkan Tuhan itu yang jelek-jelek yang keluarnya waktu itu loh. Iya, iya. Aha. Iya. Iya benar. Nah, terus gimana, Bu Soraya? Iya, aku ini dulu mau bilang nggak bisa terlalu buka kamera itu Kang Anjrit, nanti aku punya karena aku ini apa Kang Abu impaired blind. Oke. Jadi ini Jadi low vision gitu ya, Bu ya? ya low vision. Kalau impaired blind itu artinya setengah buta. Oh, oke. Oh, oke. Oke. Boleh, Bu, silakan. Ya, saya punya pertanyaan buat Kang Abu sama Kang Anjrit, kalau boleh dijawab sama Kang Anjrit nanti. Ya. Oke. Kang Abu gini, saya banyak mendengar gitu tentang pelajaran-pelajaran dari Kang Abu, dari Ayah Karim, dari nggak banyak sih, dari Buya Syakur gitu-gitu. Nah, aku ada pertanyaan soal itu Kang. Sebenarnya mungkin karena banyak dengar tapi kurang dasarnya, jadi bingung gitu. Aku punya pertanyaan tentang Nur Muhammad. Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, konon katanya sebelum alam diciptakan, bahkan sebelum aras diciptakan, tuh Allah itu menciptakan Nur Muhammad dulu. Iya. Oke. Yang pertama kali. Oke. Nah, Bu, pembahasan kemudian ini Nur Muhammad Aduh. gini, Bu. terus Ibu Tinggi pertanyaan. nih, Bu. kenapa? Enggak apa-apa, Sob. Silakan gimana? Ini pertanyaan Ibu tuh bagus banget, Betul. dalam banget gitu. Dan saya untuk menjelaskan detail itu perlu sekitar 1,5 jam sih, Bu. Gitu. Jadi nanti Ibu kalau mau dapat jawaban ini, nanti saya bisa kasih linknya karena saya pernah bahas ini di dalam satu kajian gitu. Tapi gini Bu. Kalau kita bicara Nur Muhammad ya, kita penting untuk menyadari dulu arti kata Muhammadnya dulu sih, Bu, sebetulnya. Karena banyak yang confused, banyak yang bingung membedakan mana Muhammad, Nabi Muhammad, dan Nur Muhammad gitu. Saya kasih contoh sederhana aja ya. Nabi yang terakhir namanya siapa sih? Misalnya gitu, Bu. Kalau saya tanya namanya siapa? Ahmad. Nah, namanya kan bukan Muhammad sebetulnya. Muhammad itu Ya. gelarnya, karena namanya adalah Ahmad bin Abdullah, betul nggak, Bu? Ya. Nah, karena lahirnya Nabi Muhammad berbeda dengan lahirnya Ahmad bin Abdullah, itu dua hal yang berbeda gitu. Makanya kalau sekarang banyak orang tanya bahwa Nabi Muhammad lahirnya kapan? Di tahun gajah gitu misalnya. Nah, yang lahir di tahun gajah itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tapi lahirnya Ahmad bin Abdullah gitu kira-kira. Karena nanti ketika 40 tahun setelah di Ahmad bin Abdullah lahir, terlahirlah dia sebagai Nabi Muhammad gitu intinya. Gitu, Bu. Nah, jadi ada 4 statement nih yang penting untuk kita bahas dulu untuk memahami Nur Muhammad ini. Kenapa? Karena kita penting untuk membedakan mana Ahmad, mana Nabi Muhammad, mana Muhammad, dan mana Nur Muhammad gitu. Ini empat-empatnya punya perspektif yang berbeda gitulah kira-kira. Itu nomor 1 gitu. Nah, saya komain dulu gitu. Muhammad secara bahasa itu artinya terpuji. Makanya kalau teman-teman pernah umroh, siapapun namanya di sana orang dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad gitu. Jadi itu bukan nama sih sebetulnya, tetapi suatu yang disematkan sebagai sebuah pujian gitu kira-kira. Maka sebetulnya Nabi Muhammad itu artinya adalah Nabi yang terpuji gitu kira-kira.
Nah, artinya kalau kita bicara ada simbol dan ada fungsi, Muhammad itu sebetulnya bukan simbolnya, tetapi fungsinya, gitu intinya. Itu yang kedua. Nah, jadi to be simple, kalau kita bicara dalam konteks ini, segala sesuatu dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif sufism, gitu intinya. Bahwa representatif Allah pertama kali hadir ke semesta raya, ini kita bicara dalam perspektif ini ya. Dia menciptakan cahaya yang sangat terpuji gitu. Itulah yang disebut dengan yang namanya Nur Muhammad itu Nur Muhammad itu gitu kira-kira. Sehingga nanti kalau lebih dalam lagi, Nur Muhammad itu apa sih? Percikannya dia gitulah kira-kira. Jadi kalau kita mau mengambil gambaran bahwa kalau Allah itu adalah lautan, Nur Muhammad itu adalah satu tetes dari lautan itu. Dan setiap tetes itu adalah bagian dari dia gitu. Dan yang menarik adalah ketika setiap yang bagian dari kan pasti memiliki sifat dari bawaannya gitulah kira-kira. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ini, nanti dalam perspektif Hindu-Buddha disebut Atman atau Brahman gitu misalnya. Dalam perspektif Islam sering disebut Ruh gitu misalnya. Atau nanti disebut Rohul Kudus gitu misalnya. Itu semua nanti dalam perspektif yang berbeda-beda gitu. Tetapi nanti at the end yang paling sederhana, Nur Muhammad itu apa sih? Itu nanti kita sebut sebagai the total consciousness gitulah kira-kira, Bu. Jadi kalau tadi relate banget dengan apa yang kita bahas, Nur Muhammad itu bagian dari observernya kita gitu. Nur Muhammad itu bagian yang menyaksikan karena dia adalah sesuatu yang membangkitkan, karena dia adalah percikannya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, yang dia akan hidup di semua makhluknya gitu kira-kira. Simply kurang lebih gitu Bu penjelasan singkatnya. Ini kalau mau dibahas dalam, wah itu harus dibahas satu-satu dulu gitu ya. Tapi saya pernah bahas di dalam satu kajian, kalau Ibu mau cek, cek aja di YouTube, di YT saya gitu, di situ ada sih. Sementara gitu, Bu Soraya, gitu ya, Bu, ya. ada sesuatu yang bisa diambil Kak? Iya, tapi apa kan kayaknya kompleks itunya, cuman berarti kita ini semua adalah percikan dari Muhammad kan Kang? Bukan percikan dari Muhammad, percikan dari Tuhan yang namanya Nur Muhammad Iya, gitu loh. percikan dari Tuhan, yang Tuhan percikan kepada Muhammad. Ya, betul. Sehingga kita tetap percikan Allah tapi lewat Nabi Muhammad gitu kan Kang? Bukan gitu juga sih, bukan lewat Nabi Muhammad, bukan. Karena kan Nabi Muhammad sama Nur Muhammad dua hal yang berbeda gitu Bu. Gini Bu, kita penting bedain dulu mana Nabi Muhammad, mana Nur Muhammad gitu. Gini. Ibu kalau punya TV, Ibu akan nonton TV. TV itu adalah hardware-nya, betul nggak Bu? Oke, let's say mau nonton Netflix. Netflix itu adalah jiwanya, itu yang disebut dengan namanya program. Oke, nah kalau TV dan aplikasinya udah nyala, udah siap ready untuk kita tonton, yang paling terpenting untuk bisa kita nonton TV-nya atau Netflix-nya? TV-nya. Enggak, listriknya Bu. Karena TV nggak ada listrik, Ibu nggak bisa nonton, betul nggak? Iya. Nah, berarti esensial kita bisa menyaksikan sesuatu, let's say kita ngomong nonton TV, karena dia ada listrik yang menghidupi TV gitu. Nah, kalau kita mau bicara Nur Muhammad itu apa? Listriknya, gitu kira-kira. Kurang lebih begitu, Bu Soraya. Nah, I think the camera is open Kang Andrit. Ya, ini udah terlihat, Bu. ya listriknya udah nyala ya. Listriknya udah nyala. Oke. Berkat Kang Abu. Ya gitu Bu. Nah ini pembahasannya dalam. Tapi gini Bu, yang jauh lebih penting satu sih. Banyak orang yang penasaran dengan statement-statement Nur Muhammad lah, inilah apa dan lain-lain gitu misalnya ya. Tapi yang much more important lah ya, yang jauh lebih penting adalah terus kalau udah tahu mau ngapain, itu yang jauh lebih penting sih Bu. Jadi artinya ketika kita memahami ini, udah tahu mau ngapain, apa aplikasi dalam keseharian, kan itu yang paling penting Bu. Gitu. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam keseharian gitu.
Ya, terus kan yang menggelitik lagi, misalnya gini, ada orang yang bilang, eh, ada orang yang bilang Kang, eh, apa itu Nggak tahu. cahaya. Kalau kita mengenal mengenal Allah kan, mengenal diri berarti kita mengenal Tuhan kita kan, gitu kan Kang. Ya, Nah, kalau kita sholat, kita harus tahu siapa yang kita sembah, gitu kan. ya, Sementara yang aku pelajarin dari Kang Abu, dari Ayah Saiful, itu bahwa kalau kita sholat, misalnya kita melihat, kalau sekarang kita melihat cahaya, itu kan berarti kan, itu kan berarti cahayanya Tuhan, gitu kan Kang. Bukan Tuhan, tapi itu cahayanya Allah, gitu kan. Nah, ya, tapi ada yang bilang, kamu jangan enak-enakan bisa bilang melebur menjadi satu dengan Allah, manunggaling kaulo Gusti, nggak bisa, karena Nabi Muhammad aja masih berjarak 2 busur dengan Tuhan. Mana bisa kamu bilang kamu melebur dengan Allah, gitu. Nah, itu gimana? Dan sholat itu seberapa penting sih Kang? Kalau sholat harus melihat cahaya. Soalnya aku bisa, ada temen yang bisa melihat cahaya lewat kayak besar gitu. Sementara aku melihat cahayanya kayak twinkle twinkle little stars gitu, kecil gitu. ya. Apa sih Kang? Gini Bu, orang Kadang kejeduk ada, juga bisa kadang ada nggak ada, cahayanya Bu. kadang Ya nggak. kalau Iya, Donald bebek kejeduk kan tik 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 gitu ya, ada cahayanya gitu Bu. Jadi gini loh Bu, kita jangan mempersepsikan cahaya itu sesuatu yang terlihat dalam konteks cahaya yang kita anggap sebagai konsep gitu Bu. Karena kalau kita terkonsep dan terstigma bahwa ketika sholat melihat cahaya itu, ya itu jadi makhluk lagi gitu sebetulnya Bu. Itu sih intinya. Jadi saya rasa Bu, daripada sibuk nyari cahaya, daripada apa, simply bahwa Nur Muhammad itu aktif, Allah itu aktif, satu aja. Bukan waktu kita lagi sholat ritual, bukan waktu kita lagi melakukan zikir, tapi satu poin, output semua itu nyala ketika kita lagi melakukan kebaikan kepada siapapun Bu. Karena kalau kita bicara dalam konteks inti dari sifatnya Allah, bahwa kita ini bagian dia, kita membawa sifatnya dia. Let's say kita sebut sifatnya itu welas asih gitu. Nah daripada sibuk nyari cahaya ketika sholat merem ada cahaya, mending kita sibuk untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, treat other people with love gitu Bu, misalkan. Nah disitulah muncul cahaya yang sejati, bukan bentuk cahaya yang kita lihat seperti twinkle-twinkle little star itu sih sebetulnya Bu. Karena output dari pengetahuan ini semua bukan dalam konteks bagaimana aku menyaksikan itu semua dalam bentuk konsep gitu, bukan itu poinnya. Tetapi semua apapun itu yang membawa aku untuk memberikan sifatnya dia, sang welas asih, untuk menjadi jembatan kebaikan kepada siapapun yang penuh dengan cinta gitu Bu. Saya rasa poin intinya ada di situ gitu. Contoh ya Bu, maaf ya. Orang tiap hari sholat ngelihat cahaya asik, terus ada tetangganya lapar nggak dia tolong gitu. So what's the point gitu? Terus ketika dia misalnya melakukan sebuah ritual untuk melihat ada cahaya lagi, terus ada yang kesusahan, kita juga nggak peduli gitu. Bukan itu gitu poinnya. Nah jadi makanya intinya adalah ketika kita mengenal Nur Muhammad, mengenal cahaya itu, intinya adalah kita membukakan pintu welas asih kita untuk kita bagikan kepada semesta alam gitulah kira-kira, rahmatan lil alamin gitu. Saya rasa itu poinnya Bu. Ngomong-ngomong ini napas siapa ya? Oke. Kenapa Kang? Ini napas siapa? Ini kedengeran banget ini. Kayak ada suara napas. Napasnya Pak? Ah, Bu Soraya, Ibu Soraya, Itu napas suamiku. Berat nafasnya. ya, Bu Soraya abis ini buka YT ya, tulis 3 fakir sholat. Kita bahas 20 episode tentang sholat di 3 fakir Bu. Itu kita bahas dari 3 semua fakir aspek. Tulis aja 3 fakir sholat gitu. Nah Ibu nanti bisa tonton dari episode 1 sampai episode 20. Mungkin sekarang baru tayang sampai episode 15 kali ya. Nanti 5 episode lagi, nanti bertahap setiap hari
3 fakir hari apa ya? Saya lupa tiap hari apanya. Tapi intinya nanti di situ ada bahasan yang saya rasa ibu bisa ngambil pelajaran tentang sholat di situ gitu. Gitu Bu ya? Oke Bu. Ya. Ya, tapi satu pertanyaan buat Kang Anjrit, boleh nggak? Boleh, Oh, iya. boleh. Silakan tanya saya Bu. Ya, Kang Anjrit, aku kan ikut kelasnya Kang Anjrit. Iya Bu. Tapi setelah aku lihat, ikutin, ternyata kelasnya Kang Anjrit bukan untuk aku. Iya. Aku kesulitan baca apa itu Kang? Sistem. Message yang banyak banget Betul. gitu. Nanti kalau Kang Anjrit kirim materi, Materi. aku pusing, nggak nemu-nemu itu materinya kan, nah, gitu. Tapi intinya Kang Anjrit, aku ada satu pertanyaan, tapi tetap Ya. ngikutin. Aku pingin bisa live stream, belum bisa. Oke. Nah, Oke, Bu. cuman ada tulisan gini Kang, ada tulisan berkat ini, ada tulisan apa Kang? Jangan diketawain ya. Iya. Apa Kang? Ada tulisan gini, you earn 0.01 dollars. You can withdraw $100 daily. You Itu got pendapatan. 2 diamond. Nah, terus aku jadi ini apaan sih? Mana bisa sih earning only 0.01 dollars. Terus bisa withdraw $100. Kan kayaknya apa aku yang salah? Aku nggak salah baca karena bacanya berkali-kali. Tapi tulisan itu artinya apa sih Kang? Itu di saldo atau di Nggak mana tahu Bu? juga itu dia bilang. Di saldo atau Kenapa, di Kang? notifikasi? Di notifikasi kayaknya Kang. Systemic notifikasi ya. notification. Jadi itu tuh Ya. pendapatan Ibu. Iya, sistemik. Ibu mendapatkan sekian yang dolar tadi Ibu sebutkan, itu maksudnya Bu. Itu bisa dilihat di saldo Bu. Nanti saya tutorkan ya. Dilihat di saldo. Ya, gini Bu. Boleh nggak sih Kang? Ibu, saya coba bantu jawab ya. Waktu ibu dapat notifikasi earn 0,0 dolar, itu ibu mendapatkan nggak dapat apa-apa waktu satu live itu karena nggak ada yang nge-give gitu misalnya. Oke. Nah, dalam satu periode TikTok itu membatasi untuk kita bisa ngambil uang. Ibu sekarang punya kesempatan kalau bisa tiap hari 100 dolar per hari gitu loh Bu. Gitu. Nah, nanti Ya. kalau ibu sekarang misalnya di balance-nya di walletnya udah ada 2 dolar, 3 dolar, itu ibu bisa ambil. Nah, misal ya, tiba-tiba ibu live ada yang nge-give gede 200 dolar. Nah, ibu hari itu cuma bisa ngambil 100 dolar. Kenapa? Karena threshold-nya cuma ada di 100 gitu, Bu. Gitu intinya. Limit pengambilan ibunya. Limit pengambilannya untuk cuma akun 100 ibu, dolar per hari gitu. Cuma 100 dolar gitu Bu. Tapi aku belum ngerti kok bisa ambil 100 Kang, padahal earningnya cuma zero. Iya, ibu belum bisa ngambil karena ibu belum dapat apa-apa kan. Cuman TikTok ngasih ini. TikTok ngasih batasan bahwa ibu sehari ini bisa ngambil 100 dolar gitu, Bu. Oh, tapi kalau udah ada yang nge-give gede dan jumlahnya cukup banyak. Iya, kalau belum ada gitu. gift gede gimana mau ngambil dari mana, Bu ya? Kecuali minta ke Iya, Kang Andrit makanya boleh, bingung. Bu. Oke. Jadi kalau ada yang nge-give maksudnya Bu, kalau ada yang nge-give, Ibu bisa ngambil uang tersebut minimal itu 4 dolar, maksimal itu 100 dolar per hari gitu Bu. Maksudnya Kalau itu ada yang seperti nge-give. itu. Tapi ya kalau misalkan Terus? 0 kayak gitu ya Ibu nggak dapat apa-apa. Itu maksudnya seperti itu Bu. Oke. Oke. Nanti Oke. aku email apa? Aku ini Kang Anjrit deh di WhatsApp yang ya. di WhatsApp Japri yang Iya. tulisannya Japri, bukan yang Anjrit kelas ya Kang. Anjrit Iya, kelas banyak Japri aja banget. Bu. Japri aja Bu ya. Iya, ketinggalan terus, jadi kayaknya aku murid paling bodoh, kayaknya belum pinter-pinter. Materinya banyak ya Bu ya. Materinya Nah, banyak ya. materinya, kalau banyak materinya kan Kang Anjrit kan udah kirim materi affiliate, terus Ya. udah kirim TikTok Shop gitu kan. Terus yang live stream kan waktu aku tanya Kang Anjrit bilang belum nyampe situ, tunggu dulu gitu kan. Karena Kang Anjrit baru sampai TikTok Shop. Kayaknya mungkin sekarang udah maju gitu, tapi akunya
nyarinya udah susah karena kan yang ikut kayaknya udah lebih dari 500 orang di grup kali, Iya. Kang. Ya Ibu jangan salahin saya ya. Enggak ya, salah matanya. Jangan salahin saya. Makanya aku Kan saya udah memberikan semua materinya, Bu. Kalau Ibu nggak bisa ya jangan salahin saya, Bu. ya enggak lah, Kak. Enggak lah. Siap, Bu. Lagian bayarnya murah juga kok, Bu. Ya. Saya ngajarin tiap hari Iya, selamanya bener, lagi ya. bener. Mana ada seminar kayak gitu, Bu. Gak ada, Bu. Oke ya. Makanya aku tahu diri mau tanya kalau privat 4 kali privat, 4 kali kelas, 4 kali session, bayarnya berapa, Kang Anjrit? Bisa. Kalau private bisa, Bu. 1 kalinya 5 juta tapi, Bu. Berarti kalau 4 kali paling Ibu ya spend money 20 jutaan lah. Ya. Ibu Nah, udah kalau ya, 20 Ibu ya. juta ada saya dapat bagian nggak, Kang? 30%. 30%. Oke. Bu oke ya Bu ya. Bu japri aja kalau soal masalah itu Bu ya. Ini lagi di rest area bukan masalah kelas saya, tolong ya. Iya, Ya. makanya oke. Ya, maaf. japri ya. Oke, thank you banget. Oke. Ibu thank you ya. Thank you Kang Anjrit, Kang Abu. Iya, siap. Lihat udah mau Semangat jam 9, belajar 5 terus, menit Bu lagi Soraya. cuma habis sama Ibu sendiri ya. Dadah Ibu Soraya. Dah Ibu, thank you. Maaf teman-teman. Oke, dadah. Oke, bye-bye. Dah Ibu, sehat-sehat Bu. Dah. Dah, nanti ke Kanada kita ngopi ya Bu. Aduh. Malah curhat. Teman-teman gimana tuh ya ini lihat ya. Jadi kalau Anda pengen lama gitu bareng-bareng di rest area, nanti kita akan mengadakan seminar ya, Ayah. Itu mah lama, kalau seminar mah. Cuman bedanya online sama seminar, apa sih bedanya? Bedanya itu kalian bayar. Iyalah, kita kan misalkan Abu sama saya harus ke Jogja, harus kemana, itu pakai uang Anda tuh ya. Harus dari mana Anda? Enak saja Anda ya. Pengen gratisan aja apa-apanya ya Anda, aduh. Pokoknya Kang tetap ya rumus kita fee marketing 5% lah Kang ya. Fee marketingnya. Siap. 5%. 5% fee marketing ya. Fee marketing. Sok jualin boleh ya. Betul. Pokoknya Hari mau ini- jualin apa aja jualin aja gitu ya. Siap, Pak. Hari ini kita belajar sabar katanya, Ah. Betul banget. Itulah. Ya. Santai Ya aja. santai aja teman-teman ya, kita dapat pelajaran kok dari hal apapun ya, apalagi tadi pembahasannya berat banget ya, tapi itu bisa dibahas lama banget ya kalau mau bahas itu Oh, sampai panjang tuntas sih. ya. Panjang banget. Tapi di luar ekspektasi pertanyaannya. Betul. Enggak, Pak. Enggak di luar ekspektasi. Soalnya tadi membuka opening dengan yang menyaksikan tadi ya. Iya benar-benar. Makanya ke sana nyambungnya. Begini Kang, maksud saya pertanyaan untuk menanyakan tentang Nur Muhammad itu Oh, bukan iya. sesuatu pertanyaan yang Betul. umum gitu Kang. Betul. Jadi kayaknya masa sih ibu-ibu Facebook gitu kan nanya Nur Muhammad gitu kan. Jadi kayak ya jauh gitu ya. Tapi ternyata memang wah ada nih ya, Iya. Ibu Soraya dari Kanada ya. Asik. Cuman gini Kang, saya ada disclaimer dikit ya. Teman-teman kita belajar bareng kan ya namanya juga ya. Kadang tuh kita terjajah oleh kepenasaranan Kang. Betul. Ya, penasaran Nur Muhammad teh apa, gimana menyaksikan, gimana caranya apa. Tapi akhirnya kita jadi terjebak dalam itu terus gitu loh Kang. Gitu. Jadi terjebak dengan pengetahuan, terjebak dengan menyaksikan itu yang kita anggap itu juga benar gitu. Misalnya Oke, terjebak oke. dengan cerita orang bahwa, Oke. aduh aku tuh ya sholat sangat khusyuk dan aku menyaksikan Nur Muhammad. Itu ada cahaya, misalnya gitu kan. Oke. Ah, gitu cahaya. Nah, tapi ketika kita terjebak di situ balik lagi Kang. Ya sorry tuh saya ya punten pisan gitu bahwa aplikasinya apa sih abis gitu gitu. Betul sih, aplikasinya apa ya? Itu sih makanya saya teh nggak mau terlalu ngomongin ya kecuali di kelas-kelas tertentu gitu ya, Oke, nggak mau oke. terlalu bicara dalam konteks teoritikal quote and quote ya. Ini Betul, bukan betul. salah enggak, Betul. tapi ketika kita menggali terus kepenasaranan yang tidak membuat action kita jadi lebih baik gitu Kang. Iya, benar banget. Ya what the point gitu Iya, itu sih intinya. what's the point guys ya? Ah. Point gitu kan. Yuk kita bicara, wah
Nah, sama orang Kanada kudu rada aya what the point gitu. Kudu aya Kang. Kan pakai bahasa kaumnya ya. Betul, iya. Betul ya. Ini kayak gini, kita ngebahas Nur Muhammad ya. Setiap kita ada percikan misalkan dari cahayanya Nabi Muhammad. Ini lihat yang ngegib gak ada pelit Anda. Malu-maluin Anda ya. Iya, ini semua cuma penasaran tapi nggak ngasih gitu Kang. Betul, Itu. malu-maluin. Udah Ya, jelas udahlah. dari kita tuh ada yang sucinya, mah Anda diam-diam aja gitu kan. Malu-maluin Anda ya. Kita angkat lagi ya. Satu lagi Kang ya. Waduh, Saya jadi kerja 9.30 satu soalnya lagi. ada kelas, jadi Siap. 9.10 itu udah buka siap-siap gitu. Oke, siap Pak. Nah, Itu tadi berseliweran tanya tentang kalau fokus itu pentingnya dibahasnya agak panjang juga sih tentang fokus nanti ya. Pagi, Pagi Kang Abu. pagi. Wah, ceria Pagi. sekali suaranya. Siapa di mana? Ini dari Lampung Tengah. oke, Oh, dibuka Lampung dulu Bu Tengah. kameranya Ibu ya. Aduh, gimana bukanya ya? Sebentar, Nggak sebentar. bisa. Ibu klik gambar Ibu. Tuh ada gambar kamera yang dicontreng kayak gitu, diklik. Coba. Oke. Terus di save. Setelah diklik di save atau disimpan. Nah, Nah, oh my god ya. Selamat pagi. Pagi. Pagi Bu. Pagi, alhamdulillah diangkat sama Kak Anjrit ya. Iya. ya. Sama saya manggilnya siapa Mbak? Mbak Indana aja. Indan. Indana. Oh, Indana. Oke. Oh, Indana ya, kirain Ikut Indah setianya Putri. Kang Abu ini. Oh Oke. gitu. Akhir Agustus nanti saya ke Lampung, Mbak. Oh, Lampung mana? Aduh, Lampung mana ya? Saya lupa sih di mananya, tapi yang jelas Lampung aja. Wah, ini saya boleh pesen nggak? Ke orang Lampung, A. Apa Kang? Pesen ini mani gajah, A. Mani gajah apa ya Kang? A nggak tahu mani gajah? Pura-pura nggak tahu aja, tolong dijelasin. Silakan. Ya kan apa ya, dari aku ya, dari YouTube, dari semua pokoknya kajian yang udah diberikan sama Kang Abu itu eh alhamdulillah banyak manfaatnya. Satu, pokoknya banyak sekali yang aku rasakan. Terus satu sih Kang, cuma mau tanya gini, gimana sih kita itu istiqomah gitu loh, maksudnya eh, setiap kejadian terus selalu itu biar pikiran kita selalu istiqomah gini loh, dalam apa ya, segala sesuatu yang terjadi itu dalam keadaan tetap tenang, tidak overthinking dan yang lain-lain seperti itu. Ya, oke. Terkadang kan banyak pikiran sing gimana ya, nek wong Jawa ki banyak sing selalu salah menilai gitu loh, sudut pandang mereka kan berbeda dengan yang sudah merasakan, ibaratnya kan seperti itu. Ya. Oke, makasih Mbak Indana. Pertanyaannya bagus banget dan relate gitu ya. Jadi gini, kebanyakan berpikir istiqomah itu selalu pengen ketika dalam keadaannya enak terus gitu, Mbak. Betul nggak? Gimana sih supaya saya istiqomah dalam keadaan enak terus gitu? Jawabannya adalah nggak bisa. Karena kita dalam nggak bisa dong. Nggak, gini, istiqomah di sini bukan berarti kita harus ada dalam keadaan enak terus gitu loh, Mbak. Justru istiqomah yang paling penting adalah mau enak atau nggak enak, saya istiqomah akan menerima dengan bahagia yang sama gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Mbak Indana, kita tahu lampu itu nggak mungkin nyala kalau nggak ada positif sama negatif, betul nggak? Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita mau nyala, perlu ada positif negatif nggak dalam hidup? Perlu. Perlu. Berarti positif terus bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Karena kalau Mbak Indana nggak dapat negatif, Mbak Indana nggak akan nyala gitu. Betul nggak? Berarti dalam menyikapi suatu kejadian kan nggak boleh berburuk sangka. Ya, gini, bukan nggak boleh berburuk sangka. Gini. Kata-kata nggak boleh, kata-kata harus, itu kan jebakan ya Mbak Indana ya. Iya. Tetapi poinnya adalah ketika kita menyaksikan sesuatu, kalau kita dalam posisi netral,
Kalau kita sudah melampaui mau itu baik atau buruk, dalam hidup ini nggak ada baik dan buruk, yang ada hanya realitas, betul nggak? Baik dan buruk itu tergantung persepsi kita gitu. Contoh. Sudut pandang, betul. Sudut pandang, betul. Jadi kalau kita masih berpikir harus positive thinking terus, lupa bahwa hidup nggak bisa lepas dari negatif, sesuatu yang negatif nggak bisa gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun, istiqomah adalah tetap di tengah gitu loh Mbak. Istiqomah tuh bukan masalah gimana saya istiqomah pengen pokoknya tiap hari ngerasa bahagia terus. Nggak bisa. Kan gini kan ada di apa ya di suatu Kang Abu yang apa ya kajiannya itu aku lupa tapi aku tulis kan di ini toh kayak ada ruang step by step kayak di ruang-ruang gitu gimana kita Betul. harus berada di tetap Di center. centering di tetap Betul. centering tetap keadaan tenang gitu maksud aku Betul. ya gitu loh Mas. Nah, oke. Nah, itu kan saya komain dulu. Ini prolognya dulu ya. Prolognya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke situ. Berarti kan sekarang pertanyaannya adalah ketika kita lagi marah, ingat kesadaran kita berarti ada di ruang marah, betul nggak? Ya betul. Ketika benci ada di ruang benci, ketika senang ada di ruang senang, ketika bete ada di ruang bete, ketika cemburu ada di ruang. Jadi kita tuh kesadarannya loncat-loncat dalam ruangan-ruangan, betul nggak Mbak? Betul. Nah, berarti pertanyaannya, seberapa kuat kita berlatih ketika lagi ada di ruang sedih di sini, kita narik lagi ke tengah. Lagi ada di sini, Ya itu ya. tarik lagi ke tengah. Caranya gimana? Latihan. Gimana latihannya? Nomor 1, tidak cepat melakukan reaksi, gitu. Contoh nih, Mbak Indah ngelihat ada orang yang kira-kira nyebelin, begitu ngelihat, langsung komen. Diem dulu kalau bisa. Karena jangan-jangan salah lihat, bisa begitu nggak? Ternyata saya ngelihatnya dari jauh, nyebelin pas di dekat, oh ya ampun salah lihat gitu. Kebayang nggak kalau kita dari jauh udah melakukan sebuah reaksi, jangan-jangan mata kitanya yang dalam tanda petik salah lihat gitu kira-kira. Nah jadi gimana cara latihan paling sederhana untuk tetap ke tengah? Menjaga antara kejadian dan reaksi itu tidak terlalu reaktif namanya. Dah, saksikan dulu. Oke. Ini nyebelin nih, tapi tar dulu sebentar ya. Jangan dulu ngapa-ngapain, jangan dulu melakukan action atau apa dan lain-lain. Saksikan aja dulu, jeda dulu gitu. Nah, karena kalau udah mulai menjeda, itu udah mulai menggiring kita ke tengah lagi nih. Set gitu. Nah, abis dari situ mau melakukan apa-apa, dilakukannya bukan karena kebiasaan, tetapi dilakukannya karena saya memilih untuk melakukan action ini gitu. Kan kita tuh jarang milih sebenarnya. Otomatis gitu loh Mbak Indana. Otomatis ya betul ya, jarang milih kita. Automatic respon namanya gitu. Gitu Mbak. Oke? Jadi kata kuncinya Ya, apa? terima kasih banyak Kak. Latihan. Han. Dah. Latihan. Begitu ngelihat, sulit set, sebenarnya. oke. Ilmunya dapat kan, tapi begitu terjadi itu latihannya yang sangat luar biasa. Nah itu tadi yang saya cerita. Makanya ketika kita terlalu penasaran dengan ilmunya tapi nggak dipraktekin, what's the point gitu loh Mbak. Yeah, what's Makanya the yang point, paling guys? penting adalah makanya yang paling penting adalah apa yang kita terima dilatih gitu. Karena nanti latihannya yang penting gitu. Dan nanti rata-rata orang tuh ngomong gini, alah enak aja ngomong. Ya iya sih, tapi kalau nggak diomongin juga gimana cara nyeritainnya gitu ya. Itu menarik sih gitu. Gitu ya Mbak Indana ya, praktek udah yang paling penting. Dan gini lah, maaf ya, waktu Mbak Indana tadi udah langsung ngomong bahwa latihannya udah susah, Mbak Indana udah ngejudge itu sesuatu yang susah, maka itu susah selamanya. Dari situ aja nggak bisa memilih. Dari situ aja udah nggak bisa milih. Harusnya barusan Mbak Indah tuh jeda dulu. Ya, wah saya bisa atau enggak, jeda dulu barusan. Jangan langsung bilang, wah ini berat, itu enggak jeda itu. Nah itu nggak jeda, karena Mbak Indah mengambil program lama yang sudah mengatakan bahwa itu berulang-ulang bertahun-tahun itu sesuatu yang susah, maka itu pasti jadi susah. Betul. Gitu. Siap. Oke? Oke, mantap, sip. Selamat latihan Mbak Indana. Nah, barusan Terima gak jeda kasih, ya, Bu. langsung oke mantap, gak jeda Anda ya. Jeda dulu. Jeda dulu, ini benar atau enggak, ini jangan sampai autopilot. Harusnya kan Kang Anjrit. Bisa Iya. dong, harus bisa. Iya, Bisa. betul. Mantap. Nah, ini udah berubah sekarang. Bagus. Nanti kalau ke Lampung apa namanya di share ya Kang ya. Siapa Aku yang nanti bisa share di hadir. feed. Oke, bentar saya jeda dulu. Oh siap.
Kan itu latihannya tiap detik, Mbak. Adrian bisa aja bikin mood tambah wow. Nah, iya, gitu. Ini belum dibayar loh. Kalau dibayar 1000 kali lipat wow-nya gitu. Ya. Belum dibayar aja udah gini gitu. Jeda dulu ya apa-apa tuh, set gitu kan. Siap, ah. Sip ya, Mbak Indana ya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Anjrit. Oke, thank you. Sama-sama. Dah.